wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Syariah, kembali lagi di YouTube channel aku. Bagi teman-teman yang baru masuk, kenalin, aku Dewi Nurmala dengan nomor pokok mahasiswa 0227241102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi teman-teman, hari ini aku akan bawain topik yang gak kalah penting dan juga gak kalah menarik dari topik minggu lalu, yaitu tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan menelusuri bagaimana sistem perbankan syariah itu tumbuh di negara Indonesia. Terus apa aja sih yang prinsip dan juga akad yang digunakan di dalam perbankan syariah? Terus produk-produk di dalam perekonomian syariah itu apa aja? Sama pernyataan di dalam perekonomian hingga tantangan dan juga peluang yang dihadapi di dalam perekonomian syariah. Dimana topik ini tuh menarik banget ya teman-teman, terutama karena di Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim itu terbesar di dunia. Tapi tahukah teman-teman di mana kita itu kalau di mana di dalam pangsa pasarnya itu dalam perbankan ekonomi syariah itu kita baru mencapai sekitar 7 sampai dengan 8% dari total industri perbankan nasional. Ya, jadi artinya masih sangat besar atau masih banyak peluang potensi untuk perkembang dalam perekonomian syariah ini teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam materinya. Oke, langsung saja masuk ke dalam materinya, di mana materi yang pertama itu kita akan membahas sejarah dan juga perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi di mana awal mula perkembangan syariah itu ada di Indonesia itu karena adanya kesadaran dan juga pentingnya lembaga keuangan yang bebas akan riba dan juga melalui tumbuh di kalangan akademisi dan juga ulama sejak tahun 1980-an. Jadi gagasan ini tuh muncul karena sistem bunga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam dan juga yang melarang tentang adanya riba. Nah, jadi sistem ini tuh melalui diskusi panjang dan juga dukungan dari Majelis Ulama di Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan MUI. Jadi serta juga jadi di dalam diskusi antara MUI dan juga ICMI itu dilahirlah Bank Muamalat Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan BMI. Nah, jadi pada tahun 1992 itu ada diskusi panjang yang nantinya itu diterbitkannya Bank Muamalat Indonesia. Nah, selanjutnya Bank Muamalat Indonesia ini tuh berdiri dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah, pengusaha muslim dan juga masyarakat. Nah, terjadi adapun tahapan dan juga perkembangan di dalam perbankan ekonomi syariah, di mana pada tahun 1992 sampai dengan 1998 itu adanya perintisan. Nah, di mana perintisan itu hanya ada bank muamalat yang beroperasi penuh secara syariah di Indonesia. Terus tantangannya terbesar karena belum adanya payung hukum yang khusus untuk melindungi perbankan syariah. Selanjutnya pada tahun 1998 sampai dengan 2008 itu mengalami perbankan syariah itu mengalami perlunasan, di mana perlunasan itu ada karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang membuka peluang baru sehingga adanya pelunasan. Terus lahirlah di mana pada ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank konvensional yang membuka unit usaha syariah atau biasa kita kenal dengan sebutan UUS. Selanjutnya muncullah beberapa bank konvensional yang mempunyai unit syariah seperti kayak BNI Syariah, habis itu BRI Syariah dan juga Bank Syariah Mandiri. Nah, selanjutnya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 itu terjadinya penguatan regulasi. Nah, jadi di mana adanya lahir Undang-Undang Nomor
21 tahun 2008 itu membahas tentang tantangan perbankan syariah sebagai dasar hukum utama. Terus adanya OJK yang mulai aktif untuk mengatur dan juga mengawasi industri keuangan di syariah. Terus pada tahun itu juga itu bank syariah itu tumbuh lebih pesat dan juga baik dari segi kayak semisal segi dari aset yang mampu yang maupun aset dan maupun juga jumlah kantor. Jadi pada tahun 2008 sampai dengan 2020 itu bank syariah itu tumbuh lebih pesat karena bank itu dari segi asetnya maupun juga jumlah kantornya itu menambah. Selanjutnya pada tahun 2020 itu integrasi dan transformasi, di mana pada tahun 2021 ini pemerintah itu mulai menghubungkan 3 bank, di mana ada juga Bank Syariah BUMN dan juga menjadi Bank Syariah Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan BSI. Di mana pada tahun 2021 itu tujuannya membuka bank syariah Indonesia atau BSI itu tujuannya agar Indonesia itu mempunyai bank syariah besar yang mampu bersaing secara global dengan bank-bank lain. Terus pada tahun 2001 ini tuh Bank Syariah Indonesia tuh masuk kepada jajaran 10 besar bank dengan aset terbesar di Indonesia. Jadi pada tahun 2021 ini tuh Bank Syariah Indonesia tuh masuk di jajaran 10 besar untuk aset terbesar di Indonesia. Jadi maksudnya aset perbankan syariah itu sudah menembus lebih dari 900 triliun dan juga terdapat lebih dari 14 bank umum syariah dan juga 20 unit usaha syariah dan juga ada 165 itu BPRS atau biasa kita sebut dengan Bank Pembayaran Rakyat Syariah. Dan juga sekarang ini pemerintah itu terus mendorong integrasi ekonomi yang halal melalui Komitmen Nasional Ekonomi dan juga Keuangan Syariah atau biasa disebut dengan singkatan KNEKS. Adapun landasan dan juga prinsip perbankan syariah, di mana landasan hukum di dalam perbankan syariah itu yang pertama adanya landasan di dalam Al-Quran dan juga hadis, terutama dalam larangan riba, gharar dan juga maisir. Nah, jadi di mana terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279 yang menegaskan bahwa riba itu diharamkan karena bersifat menindas dan tidak adil terhadap orang lain. Selanjutnya adapun fatwa DSN atau MUI itu sebagai panduan akad dan juga produk keuangan syariah. Terus adapun landasan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu tentang perbankan syariah, dan ada juga peraturan OJK dan juga Bank Indonesia yang mengatur teknis dengan operasional. Nah, jadi adapun prinsip-prinsip utama di dalam perbankan syariah, di mana yang pertama itu ada larangan riba atau bunga, di mana larangan riba atau bunga ini adalah bank syariah yang tidak memberikan atau tidak memungut bunga, sehingga semua transaksi itu harus berbasis keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan juga nasabah, bukan bunga tetapnya. Terus yang kedua itu ada prinsip bagi hasil, di mana prinsip bagi hasil itu keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi atau nisbah antara bank dan juga nasabah melalui akad atau bisa juga disebut dengan murobaha atau bagi hasil antara pemilik modal dan juga pengelola. Dan juga ada musyarakah, di mana musyarakah itu adalah kerjasama modal, jadi sama-sama menanamkan modal. Terus yang ketiga itu ada transaksi yang berbasis aset nyata, di mana transaksi yang berbasis aset nyata itu kayak semua kegiatan keuangan itu harus terkait dengan aktivitas real atau nyata, di mana itu real nyata atau barang atau jasa yang nyata, bukan sekedar spekulasi. Terus yang keempat itu ada larangan gharar dan juga maisir,
di mana larangan gharar itu adalah ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi. Terus kalau maisir itu adalah penjudian atau spekulasi yang juga mengurangi pihak lain. Terus yang terakhir itu ada keadilan, atau yang kelima itu ada keadilan dan juga transparansi, di mana keadilan dan juga transparansi itu bank harus jujur, transparan dan adil di dalam menentukan keuntungan dan juga resiko dan juga biaya yang akan dihadapi. Jadi sistem perbankan syariah itu bukan cuma hanya mengubah istilah, tetapi itu mengubah cara berpikir dari mengejar keuntungan sepihak menjadi mencari keberkahan bersama di dunia dan juga di akhirat. Adapun pembahasan tentang produk dalam layanan atau perbankan syariah. Jadi di mana di dalam penghimpunan dana atau funding itu bank syariah itu menghimpun dana masyarakat dengan dua akad utama, di mana yang pertama itu ada wadiah atau titipan. Dan wadiah atau titipan ini maksudnya adalah dana yang disimpan di bank itu, dan bank hanya jadi dana yang disimpan di bank itu di mana bank itu hanya akan bertindak sebagai penjaga. Nah, contohnya kayak semisal tabungan wadiah itu kayak nasabah itu bisa mengambil kapan saja dan bank itu boleh memberi bonus tanpa adanya kewajiban. Terus yang kedua atau yang terakhir itu ada mudorabah atau bagi hasil, di mana mudorabah atau bagi hasil itu nasabah sebagai pemilik dana atau sayyibul mal itu bank sebagai pengelola atau mudorib. Nah, jadi keuntungan itu dibagi sesuai dengan nisbah atau rugi itu ditanggung pihak modal atau kecuali karena itu kesalahan dari banknya. Nah, contohnya tuh pada deposito mudorobah. Selanjutnya yang kedua itu ada penyaluran dana atau financing, di mana financing itu adalah bank syariah dengan menyalurkan dana melalui pembiayaan atau bukan pinjaman yang berbunga dengan akad yang seperti yang pertama ada murabahah atau jual beli. Nah, maksud dari murabahah atau jual beli itu kayak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan margin atau keuntungan yang tidak berlebihan. Selanjutnya ada pun pembayaran yang bisa dicicil. Nah, jadi contohnya tuh kayak pembiayaan kendaraan atau rumah. Nah, contohnya itu dalam pengkreditan karena bisa dicicil. Terus yang kedua ada ijrah atau sewa menyewa. Jadi maksud dari sewa menyewa itu adalah bank yang menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi contohnya tuh kayak leasing alat berat atau kendaraan. Jadi bank itu akan meminjamkan alat berat atau kendaraan di dalam jangka waktu tertentu. Terus yang ketiga itu ada musyarakah atau kerjasama modal. Nah, maksud dari kerjasama modal itu adalah bank dan juga nasabah itu sama-sama menyertakan modal dan juga berbagi keuntungan serta risiko yang akan dihadapi. Terus yang keempat itu ada istihna dan juga salam atau biasa kita sebut dengan pesanan. Jadi ini tuh maksudnya kayak digunakan untuk pembiayaan proyek atau juga produksi di dalam barang pesanan. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada guard atau pinjaman kebijakan. Nah, maksud dari pinjaman kebijakan itu adalah pinjaman tanpa bunga untuk tujuan sosial. Jadi biasanya itu bagi pelaku usaha mikro atau bagi usaha kecil. Terus yang ketiga ada jasa dan juga layanan lain. Nah, maksud dari jasa dan juga layanan lain tuh kayak semisal penggadaian emas. Habis itu yang kedua ada pembayaran zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Terus yang keempat itu ada kartu kredit syariah, dan yang kelima itu ada layanan yang dibagi digital atau digital, maksudnya digital banking yang berbasis itu prinsip dan juga syariah. Dan yang terakhir itu ada layanan remitasi, maksudnya remitasi atau pengiriman uang. Nah, jadi
semua layanan yang kita temui di bank itu, di bank konvensional itu sebenarnya sama juga di dalam bank syariah, namun hanya saja di dalam bank syariah itu akad dan juga prinsipnya yang berbeda dari bank konvensional. Adapun tantangan dan juga peluang dari perbankan syariah, di mana tantangan di dalam perbankan syariah itu yang pertama kayak literasi masyarakatnya tuh masih rendah, kayak semisal nih banyak orang yang belum paham tentang perbedaan nyata dari antara bank syariah dan juga bank konvensional. Terus yang kedua itu sumber daya manusia dan inovasinya itu juga terbatas, di mana kayak masyarakat tuh masih perlu banyak tenaga yang profesional yang menguasai ekonomi Islam dan juga keuangan modern sekaligus. Dan yang ketiga itu ada skala dan juga infrastruktur, di mana skala dan infrastruktur adalah jaringan dan juga aset bank syariah yang masih kalah besar dibandingkan dengan bank konvensional yang memang sudah luas atau sudah dikenal banyak orang. Dan yang terakhir itu ada persepsi masyarakat. Nah, jadi sebagian masyarakat itu masih menganggap bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, yang dimana hanya diganti dengan istilah atau diganti nama saja, padahal di bank konvensional dengan bank syariah itu sangatlah berbeda ya teman-teman. Nah, itulah tadi tantangan yang dihadapi bank syariah. Selanjutnya adapun peluang dari bank syariah, di mana peluang yang pertama itu ada di populasi muslim yang terbesar di dunia, karena di Indonesia itu dikenal dengan populasi Islam terbesar di dunia, di mana potensi pasar itu luar biasa yang besar, lebih dari 230 juta muslim di Indonesia. Jadi sangat bagus peluangnya untuk generasi sekarang. Terus yang kedua itu dukungan pemerintah dan juga regulator. Nah, jadi peluangnya tuh ada dukungan pemerintah dan juga regulator, di mana melalui tadi yang sudah saya jelaskan ada KNEKS atau OJK dan Bank Indonesia yang aktif memperkuat dan juga ekosistem keuangan syariah. Terus yang ketiga ada trennya di digital dan juga gaya hidup yang halal. Jadi di mana peluang di dalam aplikasi itu mobile banking syariah itu fitness atau syariah dan juga investasinya tuh halal, maka makin dimengerti dan juga generasi muda sekarang itu sangat penting. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada ekspansi atau global, di mana ekspansi atau global itu adalah peluang kerjasama internasional dengan negara-negara Islam lainnya seperti kayak Malaysia, Arab Saudi, dan UAE. Jadi kalau semua pihak itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan pemerintah, bank, akademisi, dan masyarakat itu juga masyarakat, maka perbankan syariah ini tuh bisa menjadi pilar utama ekonomi di Indonesia di masa depan. Jadi ada peluang jika kita mau bekerja sama dengan pemerintah, bank, dan juga akademisi, maka ekonomi syariah itu akan berkembang lebih besar dari sekarang. Teman, kita sudah melihat bahwa perkembangan syariah itu bukan hanya sekedar dari sistem keuangan yang alternatif saja, tetapi sistem yang menyangkutkan nilai dari spiritual atau modal dan juga ekonomi di dalam suatu kesatuan. Jadi di mana perbankan syariah itu mengajarkan bahwa uang itu hanyalah alat, bukan tujuan, tetapi yang penting adalah bagaimana uang itu digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya ketimpangannya saja. Nah, jadi dengan terus memperkuat tentang literasi, inovasi, dan juga sinergi itu, insya Allah di dalam perbankan syariah ini akan menjadi lebih pilar utama dan juga mewujudkan ekonomi yang adil dan juga berkeadilan sosial di Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton dan juga sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan. Jangan lupa
Teman-teman like, share, komen, and subscribe biar makin banyak yang paham tentang ekonomi syariah dan gak ketinggalan video-video dari aku. Bye-bye!